referensi penulis di akhir. Referensi penulisnya di akhir. Nah, kemudian cara lainnya bagaimana? Setelah ini, misalnya kalian mau mengutip lagi nih dengan tulisan orang lain. Nah, saya sarankan bisa kalian letakkan di tengah. Nah, ini referensi di tengah. Berarti kalau ini dia kutipannya tidak langsung ya. Tidak langsung, kalau ini kutipannya langsung. Karena dia berada di... Tapi nama orangnya ditaruh di tengah. Sebenarnya bisa saja Hayalager ditaruh di depan. Hayalager mengatakan bahwa seorang pekerja pariwisata harus bla 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 bla. Tapi ini agar dia tidak monoton ditaruh di tengah. Nama penulisnya itu di depan. Sehingga jadi dia sebuah paragraf yang atraktif. Jadi nggak seperti ini. Kalau ini kan di depan semua nih, di depan semua. Hayalager mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ini saya sedikit share tentang gaya mengutip tulisan orang lain agar tidak monoton dalam paragraf ya. Jadi kalian mengutip dari sumber lain, contohnya seperti ini. Misalnya ini adalah artikelnya, kemudian artikelnya sudah kalian download di sini ya. Nah ini misalnya ada contoh artikelnya, atau kalian punya contoh artikel lain juga boleh. Kalau seandainya sudah memiliki, kemudian kalian mau mengutip tuh. Nah rata-rata kadang-kadang bukan rata-rata kadang-kadang. Nah ini yang biasanya mahasiswa ataupun dari sisi peneliti pemula, cara mengutipnya itu monoton saja. Contoh monotonnya bagaimana? Ini sudah saya buatkan dua contoh. Misalnya nih, kalian mengutip satu atau dua artikel dari orang lain, tetapi kutipannya ditaruh di bagian akhir semua. Nah ini kan ditaruh bagian akhir semua. Bentar, saya putihkan saja. Nah, fenomena ini belum terungkap. Nah, kemudian seluruh artikel yang mengatakan bahwa fenomena tersebut belum terungkap itu ditaruh di akhir. Atau misalnya seorang pekerja pariwisata bla 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 yang mengatakan Hayalager ditaruh di akhir. Atau ini juga ditaruh di akhir. Atau biasanya mahasiswa juga ini menulisnya itu seluruh kutipan itu ditaruh di awal. Contohnya seperti apa? Misalnya ini saya contohkan. Kalau nggak di bagian akhir semua, di bagian depan semua. Nah, ini kan sebenarnya modelnya monoton. Nah, ini saya buatkan contoh model yang atraktif sehingga teman-teman itu paragrafnya itu lebih hidup begitu, lebih enak dibaca. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin menjelaskan bahwa ini kan namanya kutipan ya. Jadi teman-teman mengutip dari orang lain. Karena itu saya mau menjelaskan itu kutipan dulu. Kutipan itu ada dua. Kalau kutipan nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Kutipan itu ya tulisan orang lain yang kalian gunakan di artikel kalian atau di naskah kalian. Itu artinya kalian mengutip. Bahasa ilmiahnya sebenarnya mensitasi. Nah, kutipan ini dia ada dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ini contohnya seperti ini. Jadi nama orang dengan penjelasannya itu dia digabungkan. Misalnya Rahmat dan Cahyadi 2019 menjelaskan bahwa bla 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 bla. Nah, ini model kutipan langsung. Ini saya buat gaya 1 ya. Ini adalah gaya kedua. Jadi maksud saya menulis gaya 1, gaya 2 ini biar kalian bisa mencontohnya dan kalian memiliki banyak stok atau banyak gaya ketika nanti menjadikannya kalimat. Misalnya gaya kedua ini, inovasi merupakan strategi yang tidak langsung, strategi untuk meningkatkan daya saing organisasi, dalam kurung Rahmat dan Cahyadi. Maksudnya sama seperti yang ini, hanya saja nama Rahmat dan Cahyadi itu dipisahkan dari ide utamanya. Ini kan Rahmat dan Cahyadi yang mengatakan seperti ini. Diambil dari artikel ini. Rahmat, nah ini yang dia katakan kan. Kemudian saya diambil dari artikel ini. Kalau ditaruh di bagian akhir si penulisnya itu namanya kutipan tidak langsung. Itu kutipan tidak langsung. Nah, kalau gaya ketiga ini dia di parafrase. Ini bisa kita jadikan kutipan langsung atau tidak langsung, tapi di parafrase.
Apa itu parafrase? Pernah saya jelaskan di video, nanti saya sertakan di link deskripsi atau di bagian kanan ini, nanti coba saja dicek. Parafrase itu kan dia mengotak-atik ide pokok orang lain, bukan idenya, sebenarnya kata-katanya. Misalnya dengan cara menggunakan teknik sinonim. Contohnya, inovasi menurut Rahmat dan Cahyadi 2019, ini kan gaya kutipan langsung. Kenapa gaya kutipan langsung? Karena dia menyatu dengan penjelasannya. Tapi kalau seandainya nanti dibuat di bagian akhir ini, namanya kutipan tidak langsung, gitu. Inovasi menurut Rahmat dan Cahyadi 2019 merupakan sebuah strategi untuk memenangkan persaingan dengan orang lain. Nah, di sini saya rubah ininya, sinonimnya. Kalau di sini kan meningkatkan daya saing organisasi. Meningkatkan daya saing organisasi bisa digunakan sinonim lain, yaitu memenangkan persaingan dengan organisasi lain. Ini gaya-gayanya ya, gaya yang bisa kalian ikuti. Itu kalau seandainya kalian sebagai pengutip pertama. Jadi yang mengatakan itu adalah Rahmat dan Cahyadi, tapi kalian pernah membaca artikelnya dan kalian kutip. Nah, itu kalian sebagai pengutip pertama. Tapi kalau kalian sebagai pengutip orang kedua, ini juga bisa dilakukan. Misalnya, di dalam naskah Rahmat dan Cahyadi ini, dia pernah mengutip Hayalager. Kita lihat ya. Nah, ini misalnya. Rahmat dan Cahyadi itu kan pernah mengutip Hayalager. Kalau kalian mau, sebenarnya kalian harus mencari referensi Hayalager ini, judul artikelnya apa. Coba saja dicek di daftar pustakanya. Hayalager, berarti di H ya. Hayalager 2010. Nah ini, bukan, ini 2010. Kalian cari langsung di internet. Kalau seandainya nanti tidak ketemu, baru bisa kalian gunakan model yang kedua ini. Tapi kalau ternyata ketemu, gunakan model ke yang pertama ini. Jadi di sini bukan Rahmat dan Cahyadi lagi, tapi Hayalager. Artinya apa? Rahmat dan Cahyadi itu kalian gunakan sebagai perantara saja untuk kalian mendapatkan kutipan Hayalager. Tapi toh ternyata ketika nggak ketemu, sudah saya cari Pak Hayalager, ternyata nggak ketemu. Boleh kalian menggunakan kutipan dari Rahmat dan Cahyadi. Tapi kalau alasannya Pak dia bahasa Inggris, nggak bisa, saya nggak paham bahasa Inggris, itu bukan alasan namanya. Kalau nggak ketemu itu misalnya mungkin Hayalager ini mungkin buku misalnya. Buku itu pernah dibaca oleh Rahmat dan Cahyadi, tapi kalian nggak menemukan bukunya, baru boleh digunakan kutipan seperti ini. Kalau memang seperti itu, kalian nggak menemukan misalnya, tapi kalau menemukan yang seperti ini ya, berarti langsung digunakan. Tapi kalau tidak menemukan, formatnya seperti ini nanti. Jadi kalian sebagai orang kedua yang mengutip. Yang pengutip pertama adalah Cahyadi, kemudian kalian mengutip dari Cahyadi. Cara nulisnya Hayalager dalam Rahmat dan Cahyadi. Tahun 2019. Jadi tahunnya bukan tahunnya si Hayalager ya, tapi tahunnya milik si Rahmat dan Cahyadi ini. Miliknya Rahmat dan Cahyadi, bukan miliknya Hayalager. Nanti kalau orang ingin tahu Hayalager ini sebenarnya tulisannya seperti apa sih? Nah, dia akan mengakses Rahmat dan Cahyadi dulu. Menekankan perlunya seorang pekerja pariwisata berpikir untuk menciptakan bla bla bla. Ini disebut kutipan langsung ya. Karena dia menyatu dengan ide-ide tulisannya. Kalau ini dia tidak menyatu, jadi disebut kutipan tidak langsung. Jadi Hayalager mengatakan bla 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 bla, di sini dibuat Rahmat dan Cahyadi. Orang paham bahwa Hayalager ini pernah dikutip oleh Rahmat dan Cahyadi. Itu kalau kalian langsung copy paste. Ini kata-katanya kan langsung, tidak ada diubah. Kalau seandainya kalian tidak memparafrase atau tidak merubahnya, biasanya peluang untuk cek plagiasinya tinggi. Peluang terkena plagiasinya itu tinggi. Caranya bagaimana? Bisa kalian parafrase menggunakan teknik sinonim. Nah, nanti tonton video saya di link deskripsi ya. Berdasarkan pandangan Hayalager dalam Rahmat dan Cahyadi bahwa pengelolaan pariwisata perlu melakukan bla 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 bla. Nah, ini sudah di parafrase. Ini adalah gaya ketiga, gaya kedua, gaya pertama. Kalian nanti kalau menjadikannya dalam kalimat silakan digunakan gaya-gaya ini agar nggak monoton begitu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kalian itu sebagai pengutip ketiga? Artinya apa? Misalnya dalam contoh tadi, Hayalager punya tulisan dikutip oleh Rahmat dan Cahyadi. Kemudian dikutip lagi oleh orang lain misalnya. Atau dalam contoh ini misalnya siapa Rahmat dan Cahyadi, dia
mengutip tulisannya Fagerberg, nih Fagerberg, tapi adanya dalam artikel Hayalager. Jadi Hayalager itu pernah membaca punya Fagerberg. Kemudian Rahmat Cahyadi ini udah berusaha mencari Fagerberg tapi tidak ditemukan, akhirnya dia mengutip punya Hayalager. Nah, posisi kalian bagaimana ketika kalian baru menemukan tulisannya si Rahmat? Bagaimana cara nulisnya? Sebenarnya kalau kalian menggunakan Fagerberg dalam Hayalager dalam Rahmat itu tidak dianjurkan. Caranya bagaimana? Ya memang kalian harus mencari punyanya Hayalager itu, sehingga kalian nanti jadi orang pengutip kedua. Jadi kalau pengutip ketiga ini saya sebenarnya tidak tidak menyarankan. Kalau seandainya kalian menjadi pengutip kedua, boleh. Apalagi pengutip pertama itu sangat boleh, itu paling sering digunakan. Kalau pengutip ketiga itu enggak jadi. Tapi pertanyaannya, Pak, saya itu sudah mencari Fagerberg, tidak ketemu. Hayalager tidak ketemu, yang punya ketemu Rahmat. Nah, saya sarankan cara ngutipnya seperti ini saja. Hayalager, Fagerberg. Jadi nggak ada cara seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini kalau yang monoton. Jadi kutipannya di belakang semua. Nih kutipan di belakang semua. Atau ini kutipannya di depan semua. Hayalager mengatakan, Spencer mengatakan. Nah, yang saya anjurkan itu cobalah kalian membuat paragraf yang lebih atraktif. Paragraf yang lebih atraktif itu seperti apa? Misalnya, setelah kalian sampaikan ide pokok kalian, kemudian ada kutipan nih. Nah, kutipan yang pertama itu kalian buat di mana si daftar kutipan kalian itu kalian letakkan di akhir. Nah, ini saya inikan saja ya modelnya. Ini bukan kutipan ya. Referensi penulis di akhir. Referensi penulisnya di akhir. Nah, kemudian cara lainnya bagaimana? Setelah ini, misalnya kalian mau mengutip lagi nih dengan tulisan orang lain. Nah, saya sarankan bisa kalian letakkan di tengah. Nah, ini referensi di tengah. Berarti kalau ini dia kutipannya tidak langsung ya. Tidak langsung, kalau ini kutipannya langsung. Karena dia berada di tengah. Tapi nama orangnya ditaruh di tengah. Nah, itu yang membedakan. Seorang pekerja wisata, menurut Hayalager, perlu berpikir, nah, kalian bisa menggunakan konsep ini, bisa menggunakan teknik ini. Jadi bla 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 menurut bla bla adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu contohnya. Seorang pekerja wisatawan menurut Hayalager perlu berpikir itu. Sebenarnya bisa saja Hayalager ditaruh di depan. Hayalager mengatakan bahwa seorang pekerja pariwisata harus bla 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 bla. Tapi ini agar dia tidak monoton ditaruh di tengah. Nah, contoh yang ditaruh di depan seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang ditaruh di depan. Referensinya di depan. Jadi, si penulisnya di depan. Harvey Lassitens dan Matson serta, nah ini kalau seandainya yang mengatakannya dua orang ya. Cara menulisnya seperti ini. Menekankan daya saing organisasi di sektor pariwisata tergantung pada inovasi. Jadi, nama penulisnya itu di depan. Sehingga jadi dia sebuah paragraf yang atraktif. Jadi nggak seperti ini. Kalau ini kan di depan semua nih, di depan semua. Hayalager mengatakan, Spencer mengatakan, Fagerberg mengatakan, Rahmat mengatakan. Nah, jangan seperti itu. Atau yang ini kutipannya tidak langsung di belakang semua. Ini kutipan langsung di depan semua. Jadi kalian kalian gonta-ganti kalimatnya. Jadi kalau mau mengutip, misalnya satu paragraf itu ada 3 artikel yang kalian kutip. Kalian bisa menggunakan yang model yang di pertama itu adalah kutipan tidak langsung. Kemudian di kedua kutipan langsung. Yang ketiga boleh menggunakan kutipan langsung, tapi taruh si pemilik namanya itu dan tahunnya itu di tengah. Nah, sehingga enak kalau orang baca. Jadi kayak profesional begitu. Nah, mudah-mudahan ini kalian pahami. Ini terkait dengan body note saja yang saya jelaskan. Kapan-kapan saya jelaskan yang versi footnote-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.